Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sabat 5 menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung Quran kita tetap berdetak. Pelajaran kita pada minggu ini, sepanjang pekan ini, kita masuk ke dalam pelajaran yang ketiga, yaitu akar-akar kegelisahan. Dengan ayat tema terdapat di dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pelajaran pekan ini dimulai ataupun dibukakan dengan sebuah ilustrasi, yaitu pohon aspen. Dia memiliki tinggi yang sangat tinggi, sekitar 15-30 meter, dan punya akar yang sangat panjang dan sangat dalam, sehingga membuat koloni yang membuat dia bisa hidup selama 150 tahun. Nah, dengan ilustrasi ini, kita akan mempelajari apa sebetulnya akar-akar dari kegelisahan kita yang akhirnya membawa kita jauh daripada Yesus. Kita mulai dari pelajaran hari Minggu, yaitu Yesus membawa pemisahan. Kita pada saat mendengar ini, apa maksudnya ya Yesus membawa pemisahan? Ternyata pelajaran pekan hari ini berfokus kepada Matius 10 ayat 34 sampai dengan yang 39. Saya akan bacakan ayat ini secara keseluruhan. Dan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selagi kita membuka sekolah sahabat kita juga diharapkan untuk membuka Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Tunggu dulu. Kenapa Yesus berkata bahwa dia tidak membawa damai tapi malah membawa pedang? Padahal di dalam Yesaya 9 ayat 6 sudah dinubuatkan dari zaman dahulu kala sebelum Yesus lahir bahwa Yesus itu lahir untuk membawa damai. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini sepertinya bertolak belakang, bukan? Tapi kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, dari anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang sisi rumahnya. Kenapa ya Tuhan ataupun Yesus mengatakan hal seperti ini ya? Bahwa padahal kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah ataupun Tuhan yang penuh kasih, yang menjelma sebagai manusia, dan dia juga 100% Allah. Dia tujuan adalah untuk menyelamatkan manusia. Tapi kenapa Yesus mengatakan bahwa dia akan mengadakan pemisahan, membawa pedang dan bukan membawa damai? Ternyata ada maksud lain ataupun mungkin ada poin penting yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-murid pada zaman dahulu kala, kepada orang-orang pada zaman dahulu kala, dan bahkan kepada kita saat ini. Kita lanjut. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ternyata ayat ini ataupun pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk membulatkan komitmen kita kepada Tuhan. Jadi memang saya sebagai anak mengasihi orang tua saya itu merupakan hal yang wajib. Sudah menjadi suatu hukum yang tertulis dalam 10 hukum yang sudah kita pelajari di triwulan lalu, bagaimana kita harus mengasihi orang tua kita, dan bahkan kita juga harus mengasihi Tuhan kita, dan bagaimana orang tua pun harus mengasihi anak-anaknya. Itu merupakan suatu hal yang tidak perlu dibantah dan tidak perlu lagi ditolak oleh banyak orang. Tetapi di sini dikatakan bahwa jika cinta kita kepada orang tua, cinta orang tua kepada anak, atau cinta kita kepada sesama kita mengalahkan komitmen kita kepada Yesus. Ya, jadi sekali lagi, pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa jika cinta ataupun kasih kita kepada orang tua kita, kasih orang tua kepada anak-anak, kasih kita kepada sesama kita mengalahkan komitmen kita kepada Yesus, itu merupakan suatu hal yang salah. Jadi pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berkomitmen. Kalau misalnya kita sudah mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan timbul secara otomatis. Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Karena buah dari kita mengasihi Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya. Yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yang dicerminkan di dalam 2 loh batu. Hal itu tercatat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jadi
hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena memang pada akhirnya seperti ayat inti di pembukaan pekan kita, pelajaran sekolah sahabat kita, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi biarlah segala bentuk kasih kita kepada, entah itu kepada orang tua kita, kepada orang tua kepada anak, kasih kita kepada sesama kita, jangan sampai mengalahkan komitmen kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita mementingkan diri sendiri, pada saat kita mementingkan kepentingan kita, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi biar kita setiap harinya berdoa, meminta kecurahan Roh Kudus untuk selalu meminta kebijaksanaan dari surga, sehingga pada saat kita mengasihi, pada saat kita berinteraksi kepada sama kita, itu merupakan suatu buah dari komitmen kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Sampai bertemu di episode Sekolah Sahabat 5 menit selanjutnya. Pastikan saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk selalu mengikuti semua sosial media Jemaat Menteng, entah itu Facebook, YouTube, dan Instagram, untuk menikmati berkat-berkat firman Tuhan yang disediakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.